Kasus dugaan pernikahan sejenis tidak kali ini saja terjadi di Indonesia. Sebelumnya pada tahun lalu, kasus serupa pernah membuat heboh masyarakat. Pada bulan September tahun lalu, foto-foto pernikahan sejenis di Bali sempat beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, terlihat seorang pria asing dan pria lokal mengikat janji di hadapan pemuka adat sambil disaksikan oleh pengunjung pada salah satu hotel di kawasan Ubud. Peredaran foto pernikahan sesama jenis itu sontak membuat geram pemerintah dan pemuka agama di Bali dan meminta polisi mengusut kasus tersebut. Selain di Bali, dugaan pernikahan sejenis pernah terjadi di Dukuh Geger Moyo, Desa Kluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Oktober 2015. Namun pihak kedua pasangan berinisial RAC dan D menolak mengakui jika acara yang digelar merupakan acara pernikahan. Mereka berdalih acara tersebut merupakan tasyakuran atas usaha mereka yang makin berkembang. Polisi dari Polres Boyolali yang datang ke lokasi pun juga tidak menemukan bukti pernikahan resmi karena tidak ditemukan penghulu dan surat nikah. Diakui atau tidaknya, dugaan pernikahan sejenis tersebut, saat ini kelompok LGBT sudah mulai berani secara terang-terangan muncul di depan publik. Seperti salah satu rekaman yang beredar di media sosial baru-baru ini. Dua orang pria tanpa canggung pamer kemesraan di salah satu stasiun kereta api. Meski saat itu kondisi stasiun sedang ramai. Bahkan orang-orang di sekitar kedua pria tersebut tampak tidak memperdulikan perilaku mereka yang meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah saya Zizi Syahab senang sekali bisa hadir bersama Anda dalam acara Makna dan Peristiwa, di mana mengungkap peristiwa yang terjadi di sekitar kita dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan hari ini tema kita adalah menghadang LGBT dengan undang-undang. Sudah hadir di sini Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mbak Fahira Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini awalnya sudah mengejutkan ya Ustadz ya. Ya. Saya tadi pas lihat ada VT-nya, astagfirullah nih. Ya, ini bagian dari sebuah arus besar yang sedang dicobakan di Indonesia ini. Jika masyarakat diam, jika pemerintah bersifat ambigu, maka arus kebejatan moral ini akan bukan cuma menggerus moral kita di dalam secara akhlak, tetapi juga mungkin akan runtuhlah beberapa tatanan nilai-nilai kita. Karena kejorokan yang paling jorok ini adalah perilaku homoseks dan lesbian ini. Nah, disinilah perlunya ketegasan. Dan alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan bahas. Oke. Kalau sekarang ini sebelum kita bahas yang lainnya, ini ada satu satu liputan mengenai yang diduga ada pernikahan sejenis kemarin di Wonosobo. Di Indonesia terjadinya. Langsung saja kita lihat ini dia. Sesama jenis antara Andi Budi Sutrisno alias Andini, warga Dusun Kemijing, Desa Tekeswetan, Kecamatan Kepil, Wonosobo, dengan kekasihnya Didik Suseno, warga Pituru, Kabupaten Purworejo. Kedua mempelai mengenakan pakaian pengantin. Ketika ditemui, Andi Budi mengaku belum terjadi pernikahan karena keburu dilarang oleh masyarakat setempat. Sepasang kekasih tersebut mengaku hanya mengadakan syukuran kesembuhan ayahnya yang bernama Suroso yang baru saja sembuh dari sakit. Syukuran yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2016 tersebut, Andi menerima sejumlah seserahan dari Didik. Keduanya bahkan sempat tukar cincin. Andi mengaku telah berpacaran selama hampir 8 bulan dengan Didik Suseno. Tempat saya nggak ada duri, cuma kan ya kita bikin sangkan. Tapi sementara itu emang tujuannya tadinya buat syukuran orang tua saya kan sakit seperti itu ya, stroke ya, masih dikasih umur panjang itu buat syukuran. Tapi kebetulan pas sama acara ini gitu loh. Maksudnya acara yang saya mau jalani seperti ini. Kalau masalah gaji pengantin itu semua di sana. Iya, saya tinggal pakai. Sebelumnya pasangan sesama jenis ini sempat mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Kepil. Pihak KUA menolak pernikahan lantaran pasangan berjenis kelamin yang sama. Ya,
Ya, jadi sebelumnya pasangan ini sudah sempat mendaftarkan ke KUA, tapi ditolak. Nah, jadi menurut Mbak Fahira seperti apa? Ya, pertama saya men-encourage Pak Menteri Agama untuk memberikan reward khusus untuk kepala KUA-nya, karena itu menurut saya keberhasilan, prestasi. Kalau dia diberikan reward, pasti akan dikejar juga reward itu oleh KUA yang lain dan tidak akan main-main. Jadi fenomena yang kita tadi lihat beberapa VT tersebut itu menandakan bahwa gerakan LGBT dan propaganda LGBT di Indonesia sangat berhasil, Mbak Zizi. Dan Indonesia, terutama pemerintah, sangat lalai terhadap fenomena ini. Kan sebetulnya ini sudah kita bisa lihat pergerakannya 10 tahun yang lalu, ya. 5 tahun ke sini makin lebih parah lagi, ya. Kalau kita lihat majalah-majalah yang free, gratis, ya, yang kita kalau ke kafe, restoran, itu semua isinya propaganda mereka. Mereka masuk lewat situ, tapi lama-lama majalah-majalah yang betul-betul yang kita beli juga sudah mulai memasukkan propaganda LGBT. Nah, artinya apa? Ternyata kita ketahui perilaku LGBT ini kan tidak hanya di kota besar saja, ya kan? Bahkan sampai ke kota-kota kecil, ke pelosok, desa. Luar biasa, ini kalau pemerintah tidak cepat, ya, penyebarannya akan semakin luas. Bayangkan, kita lihat saja Amerika. Amerika itu tahun 1960, Mbak Zizi, masih punya peraturan, yaitu perilaku LGBT itu merupakan tindak pidana. Bayangkan, 15 tahun kemudian, 2015, mereka melegalkan 2 hal. Pertama yang dilegalkan adalah perilakunya, artinya mereka berciuman di depan umum boleh, mereka melakukan interaksi di depan umum boleh. Yang kedua, pernikahannya dilegalkan. Nah, mereka saat ini sudah puas lah, ada 20 negara yang sudah mereka berhasil duduki. Belanda kan pertama, ya, Belanda, Belgia, ya, Australia. Bahkan akhirnya PBB pun mendeklarasikan orientasi seksualnya pada tahun 2008. Nah, sejak itulah bencana itu terjadi, ya. Artinya semua negara-negara akhirnya makin banyak. Dan sekarang mereka menyasar negara-negara Muslim, Indonesia, Malaysia. Kemarin saya dikirim WA oleh seorang dokter di Malaysia mengatakan juga hal yang sama. Mereka sedih, gitu, karena mereka kan sebetulnya sangat menolak, tetapi pemerintah tampaknya juga belum melakukan hal yang signifikan. Justru harusnya kita berkaca pada Singapura. Singapura sudah jelas, ya, tidak boleh ada klub homo di Singapura, ya, peraturannya jelas, ya, dan harapan saya tentunya inginnya seperti Rusia, punya undang-undang untuk LGBT. Tapi sebenarnya kalau yang terjadi di Indonesia tuh apa sih, Mbak? Kenapa mereka segitu beraninya meminta pengakuan? Nah, kenapa mereka segitu beraninya? Pertama, karena kan selama ini yang saya bilang tadi, propaganda sudah berhasil. Mereka masuk melalui film. Contoh film SpongeBob. Ya, bayangkan, anak-anak kita sejak kecil diajarkan untuk menerima bahwa perilaku LGBT itu it's fine, baik-baik saja. Kita harus menghormati, kita harus mengakui. Kita dari kecil toleransi. Terus kemudian website. Ada website gay SD, gay SMP, gay SMA. Terus kemudian yang saya tangkap 3 tahun yang lalu itu kan ada satu komunitas di LGBT menyebarkan buku-buku ke sekolah-sekolah Islam. Itu saya datangi kantornya, saya ajak ketemu, ya, yang ternyata pelindungnya adalah Ibu Musdah Mulia, ya, sampai hari ini saya belum bisa ketemu dengan beliau, ya. Saya mengatakan bahwa ada apa ini Anda membagi-bagikan aku bangga menjadi lesbi dan lain sebagainya. Racun apa lagi yang akan kalian sebar di Indonesia ini? Gitu. Kalaupun Anda mau menyebarkan buku seperti ini, saya bilang minimal paling depan itu mesti ada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa hubungan ini dilarang dan sebagainya, agar anak-anak yang membaca tahu bahwa ini dilarang loh. Tapi ini memang ada kenyataan seperti ini. Tapi ini mereka betul-betul mempropagandanya secara bombastis sekali. Jadi mereka sekarang itu berani sebetulnya. Ya. Ini karena mereka mendapatkan kemenangan tadi di dunia internasional, dan betul. pola-pola itu yang sedang mereka pakai di Indonesia. Nah, disinilah pemerintah Indonesia juga nanti khususnya di parlemen ini harus berhati-hati dan membendung arus kerusakan ini. Sebab mereka sudah menemukan vitalitasnya dan menggunakan pola-pola itu. Betul. Di benua Eropa dan Amerika, jadi gerakan LGBT ini sudah menjadi kekuatan politik. Jadi orang-orang penting itu semua sudah pro, dan akhirnya apa yang terjadi? Semua eksekutif, legislatif, yudikatif sudah pro, kebijakan sudah pro. Nah, ini yang harus kita cegah di Indonesia. Ini tugas kita semua, bukan hanya